Tamu di table kita hari ini adalah seorang konsul jenderal di Medan. Namun yang spesial tentang Bapak ini adalah dia sangat fasih berbahasa Indonesia. Bapak Konsul Jenderal Takonai. Halo, Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Iya, terima kasih udah duduk di table hari ini. Belum kita bincang-bincang dengan Bapak. Ya. Kita hari ini udah persiapkan sushi roll. Oke. Takonai-san, itu berapa lama udah di Indonesia? Ya cukup lama ini sudah kalau dijumlahkan 15 tahun. Berarti dengan makanan Indonesia udah familiar sekali ya Pak ya? Ya, makanan Indonesia sudah terbiasa buat saya. Kalau di Medan, ya nasi Padang enak. Pernah saya bertugas di Makassar, masakan Sulawesi juga enak. Khususnya ikan, baronang, ikan sunu, dan masakan Manado juga salah satu kesukaan saya, favorit saya. Ya, wow. Jadi ya. bambu, dabu-dabu, Benar. rica-rica, wah ini Rica-rica. enak sekali. Walaupun pedas sekali juga. Jadi kalau menurut Bapak ini masakan Indonesia yang paling mirip dengan masakan Jepang itu apa? Ada satu masakan tertentu nggak? Yang paling mirip itu sate Sate. ayam. Sate ayam. Kalau di Jepang juga ada namanya yakitori. Yakitori, ya. Di Indonesia pakai ayam, kambing. Ya, betul. Di Jepang ayam. Hampir ayam saja. Yakitori, Tapi ya. bedanya sate ayam, ini ayam saja. Semua ayam-ayam, daging ayam. Kalau di Jepang yakitori, ini di Ya. tengah ayam ada ini daun bawang. Daun bawang. Daun bawang. Daging ayam, Daging terus ayam. daun bawang, daun ayam. Satu lagi di Sulawesi atau Indonesia bagian timur, Ya. sashimi juga ada. Di Ternate, gohu, Ikan gohu. Ini pakai tuna atau pakai ya cakram. Ini sashimi, ikan mentah. Bisa Bapak jelaskan nggak sebenarnya makanan apa sih yang itu rahasia-rahasianya Rahasia ya, untuk itu umur panjang ya umur dan tetap awet muda? Ya, kalau perempuan Jepang ini mungkin terpanjang usia, expectation juga ini terpanjang. Kalau laki-laki mungkin terpanjang ketiga atau kedua juga. Rahasianya memang makanan saya kira juga. Pertama, masakan Jepang tidak begitu menggunakan banyak minyak. Ini pertama. Ya, pakai minyak sih, misalnya tempura. Katsu, ya. Nah, tempura juga pakai minyak, tapi minyak itu mengandung kolesterol juga. Minyak apa yang digunakan Pak? Minyak macam-macam sama dengan Indonesia juga. Oke, yang Favoritnya paling- minyak wijen, Minyak wijen. atau oke. minyak beras. Baru-baru ini ada. Minyak beras? ada juga. Oh, Nah, itu ini mungkin baru, tapi tidak begitu banyak mengandung kolesterol. Lalu tidak begitu makan gula. Dan juga garam juga. Makanan tradisi Jepang adalah makan sayuran makan sayuran. yang begitu banyak juga. Oh, ikan. Nah, makan daging itu baru ini sejak selama 100 tahun baru ini, baru orang Jepang baru mulai makan daging juga. Tapi sebelumnya jarang. Selain dari makanan, orang Jepang khususnya yang lansia suka jalan kaki atau olahraga. Ini juga saya kira berkontribusi untuk mempertahankan Ya. usia panjang umur. Pak bisa jelaskan nggak mengenai omoiyari dan bagaimana implementasikan di Indonesia? Omoiyari itu Omoiyari. ya memang kata kunci buat masyarakat Jepang.
Omoiyari itu menurut saya menempatkan diri pada posisi orang yang lain. Selalu memikirkan kepentingan orang yang lain juga. Empati ya. Empati, simpati. Paling tipikal sekarang ini hospitality, omotenashi. Sering kami bilang omotenashi ini pada waktu menerima tamu dari luar negeri, bagaimana tamu-tamu permintaan atau kebutuhan tamu ini sepertinya apa. Ini selalu orang Jepang memikirkan juga. Very thoughtful ya. Nah, ini saya kira Indonesia juga sebetulnya ada. Misalnya gotong royong, ini kan salah satu ada kemiripan dengan sikap omoiyari juga. Benar, benar. Nah, jadi sebenarnya bagaimana caranya itu sampai omoiyari ini bisa diterapkan di semua orang di Jepang itu? Ya, saya kira ini sejak kecil diajari oleh orang tua atau di rumah tangga begitu juga. Atau memang di sekolah juga begitu juga. Tapi yang terpenting ini rumah tangga atau keluarga, orang tua mengajari anaknya begitu juga omoiyari. Jadi selalu kami misalnya kami atau saya juga selalu diajari orang tua ibu saya sebelum melakukan sesuatu harus berpikir dampaknya terhadap orang yang lain juga. Ini jadi yang terpenting ini bukan di Jepang tidak ada sistem misalnya sistem yang nyata juga untuk mengajari omoiyari. Tapi ini diajari di masing-masing dari household, bermulai dari rumah sendiri juga. Nilai-nilai budaya Indonesia apa sih yang menurut pandangan Bapak itu baik diadopsi sama orang Jepang? Banyak juga, khususnya sikap toleransi. Indonesia terdiri dari banyak agama, budaya, bahasa. Nah, sikap itu sangat-sangat saya kira dibutuhkan oleh masyarakat Jepang. Karena bagaimanapun juga ke depan akan menerima orang asing sebagai imigran atau tenaga kerja juga. Sekarang sudah dimulai juga. Ini selama ini Jepang ya katakanlah hanya satu bangsa saja. Memang ada sedikit suku bangsa juga. Bangsa orang China juga ada, orang Korea juga ada orang asli Jepang juga ada juga. Tapi kalau dilihat dari standar Indonesia, ya katakanlah homogen juga. Iya, termasuk homogen. Tapi ke depan pasti akan menerima orang asing sebagai tenaga kerja. Nah, mereka akan, saya kira menetap di Jepang, memiliki keluarga di Jepang, tapi agamanya beda, cara berpikirnya beda, budayanya beda. Bagaimana menerima mereka dengan baik. Nah, ini salah satu tantangan bagi masyarakat Jepang. Nah, Indonesia sebetulnya sudah menerapkan itu sejak dulu juga. Nah, itu harus Jepang adapsi. Kalau kita ke Jepang itu rata-rata orang Jepang semua, dengan satu bahasa, jarang digunakan bahasa lain di negaranya. Waktu saya tinggal bertugas di Singapura, ini pengantarkan bahasa Inggris. Tapi kalau saya naik kereta kan kedengaran bahasa Melayu, saya dengar bahasa Hindu juga dengar, bahasa China juga dengar, bahasa Jepang juga kadang-kadang, bahasa Korea juga. Jadi ini biasa sih. Begitu saya kembali ke Jepang, hanya bahasa Jepang saja yang saya dengar juga. Semula saya merasa agak aneh juga. Kenapa mereka hanya pakai bahasa Jepang, ngomong bahasa Jepang saja sih kan. Tapi memang ini karena Jepang. Tapi Jepang juga lama-kelamaan begitu juga. Mungkin keturunan bahasa China, bahasa Korea, bahasa Indonesia, bahasa Thailand, bahasa Vietnam, bahasa Inggris juga. Jepang akan, saya kira, menjadi begitu juga. Embrace diversity diversity. Who is the real Mr. Takonai? Saya konjen dan diplomat Jepang. Tapi di lain pihak saya peneliti. Peneliti, researcher. Bidang apa di Indonesia juga? Musik. Lalu musik apa itu
dangdut. Musik dangdut. dangdut. Wow, yay. Nah, ini ada cerita. Wow. Jadi saya memiliki wajah yang lain juga sebagai peneliti Yeah. dangdut. Wow. Saya dapat PhD S3, tamat S3 dari Universitas Tokyo, University of Tokyo, Yes. dengan disertasi tentang dangdut. Oh, wow. Ini benar juga. Luar biasa. Sebetulnya disertasi ini sudah menjadi buku bahasa Jepang. Nah ini, Oh, maaf ya, ini bahasa oh, Jepang. wow. Bahasa Jepang, tapi ini kayaknya masih goyang. Keren sekali. Iya kan? Wow, Ini luar diterbitkan pada tahun 2012. biasa. Wow, coba Sudah saya lihat, Pak. sudah 10 tahun yang lalu juga. Wow. Wow, tidak disangka-sangka ternyata Bapak punya disertasi mengenai dangdut. Ya, ya. Luar biasa sekali. Ini tentang sejarah, sejarah dan perkembangan dangdut Oh, sampai oke. tahun 2000 ya sekali itu juga. Wow, berarti Bapak jago nari dong? Nari tidak. Tidak, Ya hanya saya peneliti saja. peneliti aja. Tapi apa yang membuat Bapak itu tertarik sekali dengan musik dangdut ini? Saya harus baca nih. Ya, itu karena suka. Karena suka. Karena Oke. suka dangdut. Wow. Lalu pada waktu saya belajar bahasa Indonesia atau sekolah di UGM, Ya. saya sering mendengar musik dangdut dari TV atau dari panggung. Terus ada pertanyaan buat saya, oh ini musik ini sangat menarik. Aslinya dari mana? Datang dari mana? Indonesia kan ada musik gamelan sudah ada keroncong, ini kan sudah terkenal di dunia juga. Ya, benar. Tapi sangat jauh berbeda dengan dangdut, ini sangat jauh berbeda dengan itu. Ini sebetulnya apa? Datang dari mana juga. Nah, pada waktu itu tidak ada buku yang bisa menjelaskan sejarah. Karena itu oke lah kalau itu saya yang mencari atau meneliti, melakukan penelitian tentang sejarah dangdut. Wow, luar Nah ini biasa. awalnya juga. Oh, Jadi, berarti Bapak ini bukunya ini harus ditranslate ke bahasa Indonesia, Pak, sebenarnya. Nah ini betul juga. Nah ini sebetulnya sudah ditranslate ke bahasa Inggris. Oh, oke. Tinggal sekarang saya berkomunikasi dengan beberapa penerbit supaya bisa diterbitkan edisi bahasa Inggris. Nah, mulai dari zaman Belanda. Dengan topik bahasan seperti ini harus ada satu pertanyaan lanjutan ini. Oh ya. Siapa penyanyi dangdut favorit Bapak? Lesti Kejora juga bagus juga. Via Valen juga oke. Tapi yang dulu-dulu Ya. misalnya Ikke Nurjana. Ikke Nurjana. Tapi yang jauh sebelumnya yang saya sering dengar pada waktu saya masih kuliah di UGM sudah meninggal. Tapi legendaris penyanyi legendaris dari Surabaya, Ida Laila. Sampai sekarang ini, apakah Bapak masih pursue that? Like, apakah Bapak masih research mengenai musik, ataukah Bapak udah berhenti? Ya masih saya lakukan. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Cuma karena saya sudah menerbitkan buku, terus sudah menyelesaikan S3, jadi mungkin bukan dalam bentuk tesis dan sebagainya juga. Yes. Tapi kadang-kadang saya diminta untuk menulis tentang dangdut sekarang ini. Nah, sekarang minat saya adalah bagaimana hubungan antara masyarakat Indonesia dengan dangdut. Wow, apa sih life lesson Bapak dan satu nasihat yang didapat selama ini yang bisa diteruskan ke pendengar kami? Jangan mengira pertemuan ini atau tugas yang diberikan ini akan dikasih lagi juga. Harus berpikir ini hanya sekali lagi. Ini berarti kami harus melakukan yang terbaik. Ada bahasa Jepang juga memang begitu juga untuk mencerminkan moto ini juga. Ichigo ichie. Ini artinya kesempatan hanya sekali, pertemuan yang hanya sekali saja. Kesempatannya hanya ini saja, kita
ini berarti kita harus melakukan bring terbaik your ya, best. ya. Ya. Yang terbaik juga. Ya, terima kasih banyak Pak. Arigato. Arigatou gozaimasu. Yeah. We'll see you at the next episode. Thank you. Thank Bye. you. Oh, okay. Okay. Hi guys, if you like our videos, don't forget to like, subscribe, and share with a friend today. We'll see you soon.